Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Nah, di video kali ini seperti biasa teman-teman, aku mau share lagi aktivitas aku ya. By the way, ini tuh sebelum tidur ya teman-teman, kegiatan sebelum tidur, dan ini tuh udah di bulan Ramadan gitu. Jadi di sini tuh kalau misalnya kita mau tidur tuh ya beginilah ya teman-teman kegiatannya kira-kira ya. Nah teman-teman, video ini kan tayangnya di hari yang kelima gitu ya, Ramadan. Gimana Ramadan kalian? Maksudnya puasanya masih lancar atau udah ada yang bolong nih untuk puasanya, mungkin karena sakit, atau kalau cewek-cewek udah lagi haid gitu ya, boleh ya tulis di kolom komen teman-teman. Alhamdulillah sih kalau aku masih lancar ya teman-teman, karena biasanya kalau aku dapet tuh di pertengahan bulan gitu loh. Biasanya tuh kalau misalnya puasa tuh di awal-awal udah ada yang batal gitu ya, kadang tuh mau lanjutin lagi tuh kayak berat gitu ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih? Boleh ya tulis di kolom komen. Nah teman-teman, di sini tuh para bocil itu tuh lagi sibuk di depan. Aku lagi beres-beres di kamar gitu ya. Nah ini kamarnya udah selesai, jadi bocil-bocilnya aku usir ke dalam kamar gitu ya. Maksudnya aku suruh mereka tidur golek di kamar gitu ya. Tadi aku juga udah pasangin mereka diapers, dan mereka tuh udah mulai baring gitu ya, persiapan tidur, udah cuci kaki dan gosok gigi juga. Nah, berhubung di sini tuh anak-anak tuh masih minum susu teman-teman. Di sini aku mau beres-beresin dulu untuk karya sini. Tadi aku tuh sebenarnya mau suruh anak-anak buat beresin ini ya teman-teman. Cuman mereka bilang aku ngantuk bun gitu ya. Jadi aku kasihan teman-teman. Alhasil ya udah deh aku yang beresin ya mainannya. Padahal aku tuh udah lama banget teman-teman nggak pernah beresin mainan anak-anak ya. Selama ini mereka yang beresin mainannya gitu ya. Maksudnya sekarang-sekarang inilah gitu ya. Dan berhubung ini mereka tuh tadi bilang aku ngantuk bun gitu ya, jadi ya udah deh aku aja yang beresin karena kayak kasihan gitu loh teman-teman. Oke nih, pokoknya kalau misalnya mau tidur tuh selalu gini ya teman-teman. Rumahku tuh emang sebenarnya tuh nggak ada rapinya ya teman-teman. Ya paling rapinya tuh bentar doang pas anak-anak tidur doang lah gitu ya. Kalau misalnya anak-anak udah bangun, bener-bener amburadul lagi semua ya teman-teman. Nih kalian bisa lihat sendiri nih, masya Allah, mainan-mainan berserakan semua ya teman-teman. Nah ini tuh teman-teman, aku sengaja beres-beresin ini tuh di malam hari kayak gini ya teman-teman, biar besok itu aktivitas aku tuh udah nggak terlalu banyak. Karena kan udah kalau bulan puasa tuh kayak di siang hari tuh kalau bisa tuh nggak terlalu banyak kegiatan ya teman-teman. Jadi aku seringnya itu nyicil kegiatan di malam hari, atau kalau misalnya nggak malam hari biasanya itu habis sahur gitu ya, habis subuhan itu langsung digas kerjaan-kerjaan yang agak berat lah gitu ya teman-teman. Jadi di siang harinya tuh kayak bener-bener santai banget gitu ya. Biasanya juga teman-teman kalau misalnya di hari-hari biasa gitu ya, aku tuh tim yang jarang banget yang namanya tidur siang teman-teman. Jarang banget gitulah ya tidur siang, karena ya kadang tuh suka takut kebablasan gitu loh teman-teman. Karena kan kalau misalnya nggak di bulan Ramadan tuh aku benar-benar lagi candu volley banget kan. Jadinya kadang tuh suka kayak was-was gitu kalau mau tidur siang. Bahkan kalau misalnya aku tidur siang pun itu aku nyalain alarm tuh sampai 2 gitu ya. Di handphone aku dua-duanya itu aku nyalain alarm teman-teman biar nggak bablas. Nah selama bulan Ramadan teman-teman, aku selalu menyempatkan diri buat tidur siang gitu ya. Walaupun gak cuma sebentar gitu ya. Karena menurut aku tuh kalau misalnya lagi puasa tuh tidur siang tuh benar-benar kayak nge-charge energi banget sih teman-teman ya. Apalagi di tempat aku tuh di awal-awal Ramadan kemarin tuh teman-teman bener-bener hujan terus gitu ya, sampai banjir di mana-mana teman-teman di sini. Bahkan aku tuh denger ada di desa tetangga tuh ada jalan yang sampai putus gitu loh, saking banjirnya tuh deres gitu teman-teman. Nah jadi kalau misalnya hujan-hujan kayak gitu kan bawaannya tuh pengen pengen rebahan mulu gitu ya, ngantuk teman-teman ya. Jadi enak banget gitu ya tidur siang. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai aku bersih-bersihin semuanya. Terus tadi langsung aku matiin semuanya lampu, karena kami tuh tidur tanpa lampu ya teman-teman. Dari anak-anak tuh masih bayi, itu tuh udah aku selalu biasakan kalau tidur itu lampunya pasti dimatikan gitu ya. Karena waktu itu tuh aku kayak pernah gitu teman-teman denger edukasi gitu ya. Aku nggak inget sih dari siapa teman-teman, dari siapa namanya gitu ya. Tapi yang jelas itu dari sosial media gitu ya. Aku lupa banget namanya siapa. Cuman waktu itu dibilang kayak anak-anak tuh harus dibiasain tidur itu dengan lampu yang mati. Jadi kayak biar anak-anak itu tahu perbedaan siang dan juga malam gitu loh teman-teman. Pokoknya waktu itu gitu deh gitu ya. Ibaratnya intinya percakapannya gitu. Alhasil anak-anak tuh dari bayi teman-teman ya, dari bayi
kalau misalnya malam hari pasti kita matiin lampu. Palingan dulu kalau misalnya mereka bayi itu suka dikasih apa ya, bukan dikasih sih, tapi kayak kelihatan cahayanya itu dari dapur gitu, jadi kayak remang-remang gitu loh teman-teman, nggak yang segelap sekarang lah. Kalau sekarang tuh udah benar-benar gelap gitu ya kalau misalnya anak-anak tuh tidur teman-teman, dan itu tuh lebih cepat bikin mereka tuh tidur gitu ya. Jadinya itu tadi lampu semuanya aku matiin, anak-anak tuh juga udah aku nyalain musik biar mereka tidur, dan aku nggak ngeganggu mereka gitu ya, karena ini kan aku lumayan agak berisik ya teman-teman di dapur ini, walaupun sebenarnya ini aku juga udah berusaha pelan-pelan, tapi tetap aja kayak kadang tuh suka ada aja yang kelepas dari tangan teman-teman ya, kayak misalnya berusaha pelan-pelan malah ada aja gitu yang kesenggol lah, inilah itulah, jadi kayak berisik gitu. Makanya aku nyalain musik, palingan nanti aku matiin musiknya itu ya udah pas aku mau tidur gitu. Ini tuh beneran udah malam ya teman-teman, ini tuh sekitar jam 10 malam, karena kita tuh nidurin anak-anak biasanya itu emang jam 10 malam. Kita udah pernah sih teman-teman nyoba habis isya itu langsung tidurin anak-anak, alhasil mereka nggak tidur teman-teman, mereka tuh main gitu ya berdua teman-teman ya, dan kayak mereka tuh bener-bener nggak tidur, ya udah matanya kebuka aja gitu teman-teman, dan ujung-ujungnya mereka tidurnya itu ya udah jam 10-an juga gitu. Tapi nanti di masa-masa sekolah bakalan dibiasain sih teman-teman tidur. Sebenarnya sih harus dibiasain dari sekarang gitu ya, cuman kadang tuh kayak Pak suami tuh bilang kalau misalnya anak-anak dicepetin tidur, kayak waktu main sama anak-anak tuh jadi bentar gitu loh teman-teman, karena kan Pak suami tuh pergi kerja di saat anak-anak belum bangun gitu ya, dan pulangnya tuh kadang udah sore, udah maghrib gitu. Jadi kalau habis isya anak-anak langsung ditidurin, kayak waktu sama anak-anak tuh jadi kayak berasa dikit kata Pak suami. Makanya ya udahlah gitu ya. Tapi anak-anak itu walaupun tidurnya lumayan malam teman-teman, mereka tuh bangunnya itu sebenarnya lumayan pagi. Sering juga mereka itu bangun jam-jam 6 gitu ya, atau jam 7 udah bangun. Jarang banget mereka tuh yang bangun sampai jam 8-an gitu ya teman-teman, tuh jarang banget teman-teman, keseringannya itu jam 7-an. Jadi pas Pak suami udah berangkat kerja gitu ya, terus nanti mereka bangun dan mereka nanyain ayah mana gitu. Jadi kadang tuh sering gitu ya, cuman belum pernah sampai yang bablas sampai siang banget gitu sih, belum ya teman-teman anak-anak tuh. Bahkan aku ngebiasain sih teman-teman, kalau udah jam 7 itu kadang suka aku bangunin merekanya gitu ya, biar terbiasa aja bangun pagi gitu. Oke deh teman-teman, ini aku tuh tadi udah nyuci perkakas di awal, cuman aku yang aku cuci tuh wajan sama saringan aja ya, karena itu mau langsung aku pakai masak. Jadinya di sini tuh sambil aku nungguin masakan, aku juga sambil nyuci piring ya teman-teman. Di sini tuh cucian piring aku emang lumayan numpuk teman-teman. Jadi ini tuh adalah dari tadi siang anak-anak itu makan, aku juga nggak nyuci piring sama sekali karena karena mager, dan juga aku tuh tadi sore tuh ya jalan-jalan sore barengan anak-anak teman-teman, kayak ngabuburit gitu ya. Tapi cuman bertiga gitu loh sama anak-anak. Itu pun udah lumayan agak telat ya kita tuh ngabuburitnya, karena pas aku mau berangkat teman-teman buat ngabuburit, Pak Sam itu pulang kerja dan dia pakai motor aku teman-teman, motor yang ini ya, yang motor yang Vario. Katanya itu tuh dia ada kerjaan gitu ya, mau nimbang sawit hasil panenan gitu teman-teman. Alhasil dibawa deh motor aku, karena motornya Pak suami katanya tuh remnya itu blong gitu ya, jadi kayak lumayan bahaya kan kalau misalnya dipaksain. Jadinya Pak suami bilang ya udah tungguin dia gitu ya teman-teman, katanya nggak lama gitu ya. Tapi ternyata teman-teman dia tuh lama banget gitu ya, bahkan aku tuh sampai ngantuk gitu ya nungguin Pak suami tuh dari sekitar jam berapa ya, sekitar jam setengah 5-an lah teman-teman ya. Kita tuh udah ready, udah mandi, udah selesai lah gitu ya semuanya. Terus kita rencana tuh mau jalan-jalan, mau ngabuburit gitu ya bareng anak-anaknya. Malah Pak Sami pulangnya tuh udah jam berapa ya, sekitar jam 6 kurang teman-teman. Alhasil ya kita cuma bisa keliling-keliling deket rumah aja, terus beli takjil gitu ya, udah gitu kita pulang. Sampai di rumah udah azan deh gitu ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman, makanya aku tuh kayak ya udahlah gitu teman-teman, kayak udah bad mood gitu loh pas Pak suami itu lama pulangnya. Jadi aku ya udah biarin aja cucian piring tuh numpuk semuanya gitu, jadi ntar aja semuanya diberesin malam gitu ya. Ya pokoknya kalau misalnya tinggal di rumah sendiri mah bebas ya teman-teman, nggak ada juga yang bakalan protes kan kalau misalnya kita nggak nyuci piring. Yang penting mah teman-teman itu tuh masih ada gitu ya teman-teman, perkakas dalam lemari yang bisa dipakai gitu.
Nah teman-teman, ini untuk ikan sardennya aku kasih campuran jengkol sedikit ya. Ini tuh jengkol yang beberapa hari lalu itu udah aku rebus, terus udah aku geprek ya. Jadi ini nggak aku goreng lagi jengkolnya biar nggak keras gitu. Ini tuh jengkolnya udah matang ya teman-teman, karena kan udah aku rebus terus aku geprek. Dan ini aku tinggal masak aja dicampur sama sambalnya gini ya teman-teman. Nah di sini tuh aku kalau masak ikan sarden tuh selalu kayak gini ya teman-teman. Ikannya aku goreng agak kering, terus juga untuk si sausnya itu pasti aku saring teman-teman. Karena kan di sausnya ikan sarden itu suka ada ini ya, suka ada kayak tulang-tulangan ikan gitu, pokoknya serbuk-serbuknya gitulah, dan itu kayak kurang cakep aja gitu ya kelihatannya teman-teman. Jadi kayak kelihatan kotor kadang tuh ya sambal tuh jadinya. Makanya tuh aku aku saring dulu teman-teman, terus aku buang deh yang bagian tulang-tulangnya gitu. Jadi kayak ampas-ampasnya gitu loh. Aku tuh ya teman-teman selama kayak bulan Ramadan ini gitu ya, seneng banget yang namanya aktivitasnya tuh di malam hari kayak gini. Karena berasa kayak kayak tenang aja gitu teman-teman rasanya gitu ya, tapi nggak kesepian gitu, karena kan di masjid itu tuh kan anak-anak tuh pada tadarus gitu ya, ada orang tadarus itu tuh sampai jam 12-an teman-teman, orang tuh tadarus gitu ya, jadi kayak nggak sepi lah gitu ya teman-teman. Dan juga kayak bawaannya tuh lebih lebih adem gitu ya, jadi kayak enak aja aktivitas malam-malam. Dan biasanya aku kalau misalnya udah kayak gini tuh ya udah nanti tuh langsung cuci muka, gosok gigi, bahkan kadang aku makan aja sekalian teman-teman, jadi sahur sekalian gitu ya. Jadi nanti pas pas jam sahur aku nggak sahur lagi kadang gitu. Kalian ada yang gitu juga nggak sih teman-teman, sahurnya itu malah malam gitu ya? Sebenarnya sih nggak bagus ya teman-teman, habis makan kita itu tidur, cuman ya sesekali gitu ya, daripada ntar bangun lagi gitu ya, udah deh aku makan aja sekalian gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah ini dia menu hari ini teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ini tuh menu buat sahur sekalian buat makan gitu ya teman-teman. Pokoknya buat makan pagi. Tapi biasa itu kalau nggak habis aku masukin kulkas buat diangetin lagi. Jadi besok pas buka makannya itu lagi gitu teman-teman. Pokoknya ya nggak boleh buang-buang makanan gitu ya. Kalau anak-anak teman-teman, dia tuh nggak bakalan bisa makan yang tadi tuh ya, sambal ikan sardennya, karena itu pedes teman-teman, pedes banget ya, karena itu aku kasih cabai rawit. Jadi selama bulan Ramadan anak-anak itu emang menunya itu ya aku masak kayak hari biasa teman-teman. Jadi kayak misalnya pas mereka mau makan baru aku masak. Misalnya mereka mintanya itu telur, ya udah aku gorengin telur, atau mereka minta ikan goreng, kalau ada ikannya aku goreng. Kalau misalnya mereka minta sosis ya aku kasih kayak gitu teman-teman. Kadang juga sop-sopan gitu. Tapi ya gitu, bikin itu pas dadakan aja pas mereka mau makan gitu ya. Kecuali sop-sopan itu kan kadang aku bikin itu bisa buat 2 kali makan gitu loh buat mereka. Jadinya ya kalau misalnya kayak aku bikin lauk tuh ya palingan cuman buat aku sama Pak Su ya teman-teman. Selama bulan Ramadan ini juga aku tuh udah bertekad sama diri aku sendiri, aku nggak bakalan sering-sering jajan di luar teman-teman, kayak beli takjil gitu. Jadi kayak biar bisa diselang-seling lah, misalnya hari ini keluar terus besoknya itu di rumah aja, misalnya bikin sirup atau es teh. Karena kemarin kan pas aku belanja aku juga udah beli ini kan sirup tuh sampai yang sirup ABC itu yang jeruk gitu ya, itu sampai 2 botol. Terus juga kemarin beli yang merah kan, yang koko pandan juga. Terus juga udah beli Nutrijel gitu. Jadi kayak bikin minuman sendiri aja di rumah. Palingan kalau misalnya pas lagi pengen ya udah kayak sesekali kita beli di luar gitu ya. Palingan kalau misalnya mau keluar itu dibudgetin lah gitu ya, minimal kayak ya berapa lah gitu teman-teman. Pokoknya nggak boleh boros-boros, karena nanti kan aku lebaran tuh mau pulang kampung teman-teman. Jadi pasti pengeluaran itu banyak gitu ya. Dan sepertinya itu kayaknya pulang kampung tahun ini bakalan menyenangkan gitu. Pokoknya kalian tuh wajib banget ngikutin terus kegiatan aku ya teman-teman. Jadi buat kalian tuh yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe ya. Terus dinyalain juga loncengnya teman-teman, biar kalian tuh jadi orang yang pertama yang tahu kalau misalnya aku upload video baru gitu ya. Dan rencana emang di kampung aku mau ngevlog. Dan aku tuh harus ingat-ingat dari sekarang, jangan sampai nanti pas aku pulang kampung aku nggak ingat bawa tripod ya, kayak tahun kemarin aku tuh bawa tripod kecil dan ternyata itu susah banget dipakai ngevlog gitu ya teman-teman. Jadi nanti tuh aku mau bawa tripod yang gede aja deh, atau mungkin yang lain lah gitu, intinya yang bisa bisa dipakai buat segala aktivitas lah teman-teman. Kayaknya seru aja gitu ya di kampung tuh. Terus aku juga pengen rasanya tuh ngajak kalian tuh kayak keliling-keliling gitu loh di daerah tempat tinggal aku gitu teman-teman. Ya semoga lah terrealisasi ya teman-teman, namanya kita manusia kan cuma bisa berencana ya.
Oke teman-teman, alhamdulillah selesai kerjaan aku nih teman-teman. Udah selesai nih aku nyapu-nyapu, cuman aku nggak sapuin sampai keluar ya. Aku tumpuk di sini dulu, besok baru aku sapuin keluar. Alhamdulillah semua udah bersih. Sampai di sini dulu video aku ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye.